Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengabsen terlebih dahulu untuk kepentingan absen kita masing-masing. Saya absen dulu ya. Desi Francisca Sihaloho. Desi. Saya Kak. Kamera dinyalakan ya Dek, supaya kita tahu yang orangnya itu yang mana. Ega Amanda Dwi Sukma. Saya Kak. Mona Lisa Octavia Sitanggang. Saya Kak. Mario Jeffrey Reza Sialagan. Ananda Andita Patiwail. Sepertinya belum join ya, karena sinyal buruk. Selanjutnya Sahdila Putri. Saya Kak. Suci Ramanda. Saya Kak. Baiklah teman-teman, sebelum perkenalkan, nama saya Lilis Granala Sidaputar dan teman saya Ulin Sasep dari Sabur Kembaren yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Dan untuk melanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Namun sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu bimbingan kelompok atau pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum Kak. Belum ternyata. Belum Kak. Tolong kameranya dinyalakan ya Dek. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan layanan yang diberikan kepada sejumlah individu dengan menggunakan prosedur kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dalam rangka membahas topik-topik tertentu. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu agar teman-teman memperoleh informasi dan pemahaman baru dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, serta agar teman-teman berani mengeluarkan pendapat. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdapat cara ataupun metode pelaksanaannya yang akan dijelaskan kakak kita Ulinsa Sepdarisa sebagai ko-konselor. Untuk Kak Ulinsa, kami persilahkan untuk menjelaskan cara pelaksanaan dan asas-asas bimbingan kelompok. Saya akan menjelaskan cara pelaksanaannya. Teman-teman semua, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Pada saat ini tahap kegiatan kita upayakan untuk secara aktif bersama-sama untuk berdiskusi dan membahas topik. Lalu ada 5 asas dalam bimbingan kelompok, yaitu yang pertama asas kegiatan, yaitu asas di mana teman-teman semua secara aktif mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, yaitu diharapkan semua anggota kelompok terbuka dan tidak berpura
didiknya. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, yaitu setiap anggota kelompok sukarela dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tanpa adanya paksaan. Yang keempat yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah kegiatan bimbingan kelompok ini harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang harus ditaati. Yang terakhir yaitu asas kekinian, yaitu topik yang dibahas dalam kondisi yang sekarang. Baik, saya kembalikan kepada saudari Lilis. Baiklah, terima kasih untuk Kak Ulinsa. Nah, baiklah teman-teman, sebelum memasuki tahap selanjutnya, ada baiknya memperkenalkan diri kita masing-masing karena kita juga tidak bertemu supaya saling mengenal. Jadi kakak ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya saling mengenal. Silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ega Amanda Dwi Sukma, saya dari kelas BK reguler E, Stambuk 2020. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Ramanda dari kelas BK reguler E 2020. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Sadila Putri, saya dari BK reguler E 2020. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Munalusa Octaviana Elsa dari kelas BK reguler E 2020. Terima kasih. Nama saya Madoji Firly Silakan dari kelas BK reguler E, Stambuk 2020. baiklah, jika sudah semua memperkenalkan diri, maka akan kita lanjut. Nah, diingatkan kembali bahwa teman-teman pada kegiatan bimbingan kelompok ini, teman-teman bebas memberikan pendapat, ide, dan gagasannya. Jika teman-teman tidak berpendapat ataupun memberikan pendapat, tidak ada yang salah. Dan teman-teman jika ingin memberikan idenya atau gagasannya, cukup menyalakan mic-nya, karena kita kan via Zoom, seharusnya angkat tangan, tetapi karena via Zoom, jadi cukup menyalakan mic dan ucapkan nama masing-masing. Apakah teman-teman mengerti? Oke. Semua ini udah siap kan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap, Kak. Oke. Siap, Kak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apakah teman-teman masih ada yang belum dipahami, baik itu terkait topik kita ataupun tentang BKP ini? Apakah semua sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua ya. Oke, baiklah. Jadi teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang panik dengan banyaknya tugas. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman, apakah topik ini penting dibahas atau tidak? Yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Kenapa ini? Lagi masuk. Saya ingin berpendapat. Nama saya Ega Amanda Dwi Sukma. Menurut saya topik ini penting dibahas karena mengingat panik dengan banyaknya tugas itu sering kita alami semua sebagai peserta didik
seperti merasa terbebani saat menghadapi tugas-tugas itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Menurut saya topik dengan panik dengan banyaknya tugas itu penting karena untuk menemukan solusi bagaimana kita saat mengerjakan tugas itu tidak panik dan menjadi stres gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya persilahkan. Saya, Kak. Ya, silakan. Nama saya Mario, silakan. Menurut saya topik tentang panik dengan banyak tugas ini penting, Kak. Karena di sini nanti kita belajar agar kita tidak panik tentang cara mengerjakan tugas itu, Kak. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Kak. Ya, silakan. Nama saya Nanda Andita. Menurut saya topik ini penting dibahas karena kita dapat mengontrol stres yang meningkat karena banyaknya tugas. Terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Kak. Ya, Suci. Saya Suci Ramanda. Menurut saya topik ini penting dibahas karena sesuai dengan kondisi kita sekarang, yaitu yang mahasiswa atau peserta didik itu kesulitan dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Sama. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baiklah, jika tidak ada lagi, maka dapat kita simpulkan bahwa topik ini sangat penting karena siswa atau mahasiswa merupakan seseorang atau sekelompok individu yang sedang menjalankan pendidikan. Tidak heran bahwa tentunya akan selalu bertemu dengan yang namanya tugas yang diberikan guru maupun dosen kepada mereka. Nah, banyaknya tugas yang diberikan guru maupun dosen membuat siswa ataupun mahasiswa merasakan kebingungan yang mana harus terlebih dahulu untuk dikerjakan. Sehingga tugas tersebut membuat siswa maupun mahasiswa merasa kebingungan dan terburu-buru dalam mengerjakannya. Panik karena tugas belum selesai dan akhirnya siswa atau mahasiswa mereka merasa stres jika merasa belum siap dan semakin banyaknya tugas. Nah, setelah kita tahu bahwa topik ini sangat penting, menurut teman-teman faktor apa penyebab dari panik dengan banyaknya tugas tersebut? Yang ingin berpendapat saya persilahkan. Saya, Kak. Silakan. Saya Suci Ramanda. Menurut saya faktor penyebab dari panik dalam mengerjakan tugas yaitu salah satunya yaitu karena menganggap sepele tugas. Jadi tugasnya menumpuk dan timbullah rasa panik atau keteteran dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan. Saya, Kak. Nama saya Gamanda Desukma. Menurut saya faktor penyebab kita panik dalam mengerjakan banyaknya tugas itu karena kita memakai sistem kebut semalam gitu, Pak. Jadi kita mengerjakan tugas untuk dengan satu malam secara langsung gitu, Kak. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Saya, Kak. Jadi faktor penyebab terjadinya panik dengan banyaknya tugas itu pertama karena tugasnya banyak dan menumpuk. Lalu kitanya menunda-nunda untuk ngerjain tugasnya gitu, Kak.
apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan. Saya Mario silakan. Menurut saya faktor penyebab paniknya dan banyaknya tugas adalah tingkat kemalasan mahasiswa yang semakin meningkat, hingga menyebabkan tugas menumpuk dan akhirnya dalam mengerjakan tugas memakai sistem kebut semalam. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Salah satu faktor penyebab dari panik dengan banyaknya tugas yaitu karena mahasiswa terlalu menganggap sepele sama tugas dan dia selalu menunda-nunda pekerjaan sehingga menumpuk dan panik gitu, Kak. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Baiklah teman-teman, jika tidak ada lagi, maka dapat kita simpulkan bahwa faktor penyebab dari rasa panik terhadap tugas tersebut dikarenakan siswa atau mahasiswa sering menyepelekan tugas yang diberikan dan tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, sehingga tugas pun menumpuk dan akhirnya dalam mengerjakan tugas memakai sistem kebut semalam atau yang sering kita sebut dengan SKS. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebab dan pentingnya topik ini untuk dibahas, menurut teman-teman, apa akibat panik dengan banyaknya tugas tersebut? Yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Saya Kak. Nama saya Mario silakan. Menurut saya akibat dari panik dengan banyaknya tugas adalah menyebabkan nilai dari mahasiswa tidak memuaskan. Itu terjadi karena mahasiswa salah mengerjakan tugasnya karena memakai sistem kebut semalam itu. Terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan. Saya, Kak. Nama saya Gamada Dwi Sukma. Menurut saya akibat adanya panik dengan banyaknya tugas itu salah satunya menyebabkan stres ya, Kak, karena dengan begitu banyaknya tugas kita panik sehingga bisa membuat pikiran kita tuh stres gitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Saya, Kak, menurut saya akibat dari panik dengan banyaknya tugas itu tugasnya selesai tapi tidak dikerjakan dengan baik gitu, Kak. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Saya, Kak, Ya. menurut saya akibat dari panik mengerjakan tugas yaitu mahasiswa atau peserta didik merasa kewalahan dalam menghadapi banyaknya tugas tersebut sehingga muncul rasa panik. Terima kasih. Oke. Apakah masih ada? Silakan. Menurut saya akibat panik dengan banyaknya tugas yaitu kita jadi mengerjakan tugasnya asal selesai aja gitu, Pak, sehingga nilainya juga tidak memuaskan karena tidak dikerjakan dengan maksimal gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat atau idenya terhadap akibat dari panik dengan banyaknya tugas ini? Jika tidak ada, maka mungkin untuk Kak Ulinsa bisa menyimpulkan apa akibat dari panik dengan banyaknya tugas ini menurut pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Untuk Kakak Ulinsa kami persilahkan. Baik, berdasarkan dari pendapat dari teman-teman sekalian, yang dapat saya simpulkan yaitu akibat dari panik dengan banyaknya tugas yaitu siswa ataupun mahasiswa akan merasa terburu-buru dalam mengerjakan tugas yang ada, sehingga
Terima kasih untuk saudari Kakak Ulin. Nah, selanjutnya setelah kita udah mengetahui apa itu faktornya dan akibatnya, saya akan bertanya kepada teman-teman, kira-kira upaya apa atau solusi apa yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan panik dengan banyaknya tugas tersebut. Yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Saya Kak, Silahkan. menurut saya solusi yang dapat kita lakukan ketika mengalami panik yaitu agar kita ketika diberikan tugas jangan suka menunda-nunda waktu gitu Pak, langsung dikerjain tugasnya. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Saya Kak, Silahkan. menurut saya solusi atau upaya yang dapat dilakukan itu Si Jamwe. ternyata yang paling dekat gitu Kak. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan. Menurut saya upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan berdiskusi dengan teman atau menanya pada dosen apa yang nggak kita ketahui tentang tugas tersebut. Jadi kita kan nggak keteter untuk ngerjainnya gitu kan. Makasih. Terima kasih kembali. Apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan atau idenya terkait dengan upaya yang dapat kita lakukan dalam topik kali ini? Saya Kak. Silahkan untuk Suci Ramanda. Menurut saya yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan waktu ya. Jadi kita dapat Maaf, bisa diulang untuk saudari Suci, soalnya suaranya terputus-putus. baik. Menurut saya solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, terutama waktu luang atau mengerjakan tugas-tugas yang banyak tersebut. Terima kasih kembali. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Silahkan. Kalau saya, Mario silakan. Menurut saya upaya-upaya atau solusi yang dapat dilakukan adalah dengan tidak menganggap sepele tugas dan langsung mengerjakan tugas agar tugas cepat selesai. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Ya Kak, Silahkan. menurut saya ini ya upaya yang sepele itu Kak. Karena kalau biasanya buat sekarang itu banyak yang menyepelekan tugas karena gampang atau karena mengerti dan mendapat pekerjaannya. Jadi yang bikin kita nanti awalnya jadi menumpuk tugas terus bikin kita panik Kak. Oke, terima kasih. Apakah masih ada? Baiklah, jika tidak ada, maka dapat kita simpulkan bahwa solusi yang dapat kita lakukan yaitu ketika siswa memiliki banyak tugas, siswa atau mahasiswa tidak menunda-nunda waktu, tidak sepele dengan tugas, dan apabila ada tugas langsung dikerjakan jika ada waktu luang. Nah, jika tidak mengerti, maka teman-teman bisa bertanya atau berdiskusi kepada teman yang lebih paham atau guru apabila tidak memahami materi, dan terkhususnya membuat jadwal kegiatan di rumah supaya tidak keteteran. Nah, dari
pembahasan kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira apa komitmen yang teman-teman lakukan dalam panik dengan banyaknya tugas yang kita bahas kali ini. Yang ingin berpendapat saya persilahkan. Kak, Silahkan. menurut saya komitmen yang dapat saya buat adalah pandailah mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang ingin berpendapat, Saya Kak, silahkan. saya komitmen untuk tidak membiarkan tugas begitu saja agar tidak menumpuk Kak. Terima kasih. Apakah masih ada? Nama saya Mario. Ya, silahkan. Saya mendengar komitmen yang menurut saya komitmennya adalah untuk setiap tugas yang ada. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Silahkan. Komitmen saya yaitu tidak menganggap sepele pada tugas dan kerjakannya tepat waktu. Terima kasih Kak. Oke. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Saya Kak, Silahkan. komitmen saya itu untuk memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin Kak. Pandai-pandailah mengatur waktunya. Terima kasih. Nah, apakah masih ada yang ingin memberikan idenya atau pendapatnya terkait dengan komitmen yang harus dilakukan? Saya Kak, Ya, Saudari Suci. komitmen saya yaitu tidak menunda-nunda waktu lagi dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah masih ada? Baiklah, jika tidak ada, semoga komitmen-komitmen yang teman-teman sampaikan dilaksanakan untuk mencegah paniknya dengan banyaknya tugas yang diberikan guru maupun dosen. Nah, sebelum kita melanjut ke tahap selanjutnya, kita akan melakukan games, yaitu tunjuk apa yang saya ucapkan. Nah, dari judulnya pasti teman-teman udah tahu kan atau udah paham. Maksud saya, teman-teman mengikuti apa yang saya ucapkan. Misalnya kalau tangan saya salah mengucapkan, jangan tangannya diikuti, tapi perkataan saya diikuti gitu. Mengerti kan teman-teman? Mengerti Kak? Oke, langsung kita praktekkan ya. Semua tangan di hidung dulu. Oke. Telinga. Oke. Kepala. Gigi. Rambut. Terus telinga. Oke, terima kasih semuanya, masih segar bugar ya. Namanya juga pagi-pagi pasti segar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kesan-kesan yang dirasakan oleh teman-teman semua. Kira-kira kesan-kesan apa yang teman-teman peroleh dari kegiatan kita kali ini? Yang ingin berpendapat saya persilahkan. Kak, saya Kak. Ya, satu-satu. Nama saya Iga Manda di Sukma. Menurut saya dalam kegiatan ini sangat berkesan ya Kak, karena kita satu sama lain tuh saling memberikan pendapat kita
masing-masing gitu Kak, sehingga dapat menambah pengetahuan. Tuh Kak, terima kasih. Terima kasih atas kesannya Saudari Ega. Selanjutnya yang ingin memberikan kesan-kesannya, saya persilahkan. Ya, silahkan. Nama saya Desi Francisca. Saya kegiatan di KP ini sangat berkesan karena sebelum mengikuti kegiatan ini, saya merupakan salah satu juga yang menunda-nunda dalam pengerjaan tugas, sehingga tugas menunggu yang buat cepat panik ketika dihadapkan dengan tugas. Tapi setelah mengikuti kegiatan BKP ini, maka saya memiliki pemikiran bagaimana menghadapi dengan baik agar tidak menjadi beban. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Apakah masih ada yang ingin memberikan kesan-kesannya? Silahkan, Dek. Saya Kak, Ya, silahkan. nama saya Marius Lagar. Menurut saya kegiatan yang saya rasakan dalam kegiatan ini adalah saya sangat berkesan karena dalam kegiatan ini saya mendapat dan menambah pengetahuan untuk dapat mengubah cara mengerjakan tugas yang salah menjadi lebih teratur dan lebih benar. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan kesan-kesannya? Silahkan. Ya, satu-satu. Silahkan. Nama saya Sadila Putri. Nah, pada pertemuan ini saya sangat berkesan karena dapat menambah wawasan saya dan agar saya tidak panik dalam mengerjakan tugas saya. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Selanjutnya, silahkan. Saya Kak. Ya. Kesan-kesannya yaitu dengan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini pastinya sangat membantu terutama diri saya untuk mengatasi panik dalam mengerjakan tugas, karena di sini kita dapat bertukar pikiran dan menemukan solusinya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, selanjutnya yang masih ingin memberikan pendapat, silahkan. Saya Kak. Ya, silahkan. Kesan saya dalam mengikuti kegiatan ini sangat berkesan karena dengan adanya ini saya dapat menambah pengalaman serta solusi agar mengerjakan tugas tidak terasa panik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan. Baiklah, jika tidak ada, terima kasih atas kesan-kesan dari teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, kegiatan kita juga akan berakhir. Terima kasih atas semua pendapat-pendapat teman-teman. Nah, kakak ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira kapan kita laksanakan kegiatan kita selanjutnya dengan topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya? Minggu depan aja Kak. Oke, minggu depan. Minggu depan Kak, di waktu yang sama aja. Ya Kak. Terima kasih. Oke. Yang lain setuju minggu depan atau besok pagi mungkin lagi atau nanti malam atau besok-besok? Setuju minggu depan? Minggu depan aja Kak, di waktu yang sama. Oke. Sepakat ya, minggu depan. Nah, sebelum kegiatan kita berakhir ini, kakak juga akan bertanya kepada teman-teman, apa pesan-pesan yang teman-teman berikan dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini untuk bimbingan kelompok kita yang akan datang lagi. Kira-kira apa pesan-pesannya? Yang ingin berpendapat terlebih dahulu, saya persilahkan. Saya Kak. Ya, silahkan. Pesan saya untuk kegiatan ini semoga di minggu berikutnya topik yang dibahas juga cukup penting Kak. Soalnya di sini juga kita membahas tentang panik karena banyak tugas. Banyak juga mahasiswa yang kayak gitu Kak. Juga secara kegiatan ini kita upaya biar nggak panik dalam mengerjakan tugas juga bisa Kak.
Terima kasih. Selanjutnya, yang ingin memberikan pesan-pesannya silakan. Oke, saya kan Ya, untuk nama saya Gamal Dwi Sukma. Saya berpesan semoga kegiatan bimbingan kelompok ini dapat bermanfaat bagi setiap anggota kelompoknya sehingga dapat melakukan yang terbaik dalam melakukan pengerjaan tugas itu, Pak. terima kasih. Yang lain masih ada yang ingin memberikan pendapat tentang pesan-pesannya? Silakan. Silakan. Nama saya Sadila Putri. Pesan-pesan saya kegiatan ini dan ini bermanfaat anggota kelompok supaya lebih bisa mengatur waktu dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk Saudari Sahdila. Selanjutnya, apakah masih ada? Ya, kepada Saudara Mario, silakan. Pesannya yaitu semoga bimbingan kelompok kedepannya akan lebih baik lagi untuk setiap masing-masing anggota. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, silakan. Nama saya Marisol ya kan. Pesan-pesan saya adalah semua sehingga dalam Terima kasih untuk Saudara Mario. Oke, apakah masih ada? Kak, Ya, untuk anak pesan saya kegiatan ini yaitu semoga anggota kelompok dapat melaksanakan serta mengubah cara pengerjaan tugasnya dari tidak baik menjadi baik. Oke, terima kasih. Pesan yang sangat bagus. Apakah masih ada? Baiklah, jika tidak ada, maka kegiatan kita kali ini telah berakhir. Nah, untuk menutup kegiatan kita, di awal tadi kita kan membukanya dengan doa, maka juga menutup dengan doa. Nah, sebelum kegiatan kita berakhir, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, biar lebih enjoy, maka kita juga akan melakukan games, bernyanyi bersama sebagai paling penutupnya yang akan dipimpin oleh kakak kita, Kak Ulinsa. Untuk Kak Ulinsa, kami persilahkan untuk memimpin lagu ataupun iyel-iyel kita. Silakan Kak Ulinsa. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita bernyanyi karena ini lagi video, jadi saya yang memimpin dan saya yang bernyanyi, teman-teman sekalian mengikuti gerakan saya. Oke, semua ya, 1, 2, 3, ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, lalu digabungkan menjadi jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, lalu digabungkan menjadi kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, lalu digabungkan menjadi menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri,
teman-teman. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, atas kehadiran teman-teman semua. Semoga komitmen ataupun upaya-upaya ataupun pembahasan kita pada hari ini dapat dilaksanakan untuk mencegah panik dengan banyaknya tugas. Oke. Nah, sebelum mengakhirinya, Kakak akan mengirimkan sebuah formulir untuk mengisi BMB 3 kita, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nanti saya akan kirimkan ke teman-teman semua untuk teman-teman isi. Nanti dikirim ke saya supaya saya buat dalam bentuk laporan. Oke, paham semua kan? Paham, Kak. Oke, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. See you. See you, Kak.